selalu bisa ngelepas Cusin sih. Ini bisa jadi Cusinnya langsung diambil di arah first pick kalau mereka mau. Karena Leopard yang justru lebih mahal menurut EVOS. Wah tapi ya Cusin ya. Walaupun mungkin di Navi kita melihat ada 5 kali pick dari Cusin. Cuma win rate-nya 20%. Ya. Kedua game Baru menang sekali. Oke, apa ini waktunya untuk pilih hero lain di arah first pick-nya? Aku tetap Cusin karena Eevee udah di ban. Iya. Kayaknya masih oke sih. Atau Cukup jangan-jangan EVOS bakal coba buat ambil glue-nya di pick atas. Oke, dan mereka juga menutup ke arah Leopard ya, dan Cusin Iya. benar-benar akan diambil sekarang bro. Makanya aku tungguin nih untuk pick kedua dan ini akan sangat berpengaruh sih dengan bagaimana tempo yang akan dibawakan sama EVOS. Terutama ketika nantinya EVOS akan mencoba untuk bermain dengan tempo yang early. Contohnya secepat mungkin kayak mungkin glue yang dibawakan sehingga mereka bisa menangin match up dari mid-nya. Karena Cetian juga masih open di sini. Vision Shin dulu ternyata. Wow. Ini fleksibel juga karena kemarin Albert sempat bawain di jungle. Iya, masih bisa di jungle, masih bisa di area gold juga di tangan dari Erlanda sendiri. Dan ini yang harus dijawab sama Navi ini, menghadapi glue. Tipikal romper seperti apa? Apakah mau diimbangi dengan hadirnya Khalid? Khalid ya? Ya, Kayaknya kalau Khalid optionnya di sini harus bareng sama jungler juga kan? Karena mungkin ada ekspektasi di mana EVOS bakal ngebawain hero kayak Cetian. Jadi mungkin Harley, Khalid, kalau emang optional seperti itu. Atau jangan-jangan mereka langsung mau amanin hero buat Shive-nya dulu nih. Karena aku merasa Shive dari kemarin kan dikasih hero-heronya kan yang unusual ya. Wow. Tapi ternyata enggak. Khalid, Sora, Berubah gak Prof? Valen, Langsung Khalid belok ke Valen lagi. kan? Valen kah? Buat Luke mungkin. Agar nanti Soranya juga nggak bisa menangin matchup landingnya. Ditambah akan sangat terganggu sekali dan sama-sama punya shifting Gimana nih? skills. Yep. Kaget lagi. Luke adalah salah satu player dengan Valen yang sangat-sangat menyeramkan juga dan Langsung. tanpa basa-basi guys. Wah ini dia nih. Memberikan Valentina mengambil Sora. Dalam menang Mereka harus sudah tahu ini resikonya seperti apa. Atau jangan-jangan Navi emang sengaja menjaga PU-nya nih. membuat EVOS ngambil Valentina. Iya. Dengan mengubah Sora jadi gold lane. Oh, masih possible sih untuk melakukan hal itu. Possible, tapi kayak nggak tahu ya. Aku merasa apakah nanti akan bergantung dengan Jushin itu adalah option yang bagus. Ya kurang sih ya kalau menurutku. Cuman nggak apa, dengan Valentina yang masih fleksibel, Yisuchin yang masih fleksibel, masih ada respect dari Navi untuk nutup Cetian ya. Karena ya itu akan sangat mengganggu dari segi mapping terutama visual yang bisa dimainkan. Terus juga efek knockback akan sangat menghilangkan momentum dari tipikal hero seperti Sora dan juga Khalid. Wah ini kalau kita ngomongin Sora, Khalid, untuk ngomongin Sungai sih kalau sama-sama level 4 emang benar-benar superior ya. Iya. Apalagi kalau misalkan emang nanti Soranya bakal mainin shifting skies-nya ke Thunder dibandingkan dengan ke Cloud, pasti bakal lebih punya damage. Jadi eksekusinya bakal ada sebenarnya. Benar-benar menganggap Valentina bakal ada di XP berarti dengan Iya. menutup ke arah Lilia juga. Sementara itu untuk sekarang ini mereka bisa pilih salah satu, mau buka goldennya dulu, Isuchinnya di fixan di area jungle, atau justru ngebuka posisi dari Valentinanya. Kayaknya Valentinanya udah kemungkinan besar ya. Udah fix kayak XP kan? Iya, iya. Jadi mungkin kalau di sini ambil Iya. mid juga gak ada masalah. Ini karena band Yushin lagi ya. flex. Iya, dan kayaknya lebih mahal untuk nge-flex ke arah Isuchin sih. Valentina XP ya. Dengan opsi jungler dari Navi yang masih belum terbuka sampai sekarang kan. Iya. Valentina. Satu pick yang emang lagi fenomenal banget semenjak adanya buff dari Shadow Strike-nya dia. Dan Uranus ternyata di Wah. flex lagi. Valentina mid. Wait, Uranus bisa jungler soalnya. Bisa jungler. Oh iya juga ya. Tahan dulu. Oh Bisa iya, iya, jungler iya. nih. Oke, oke. Nah ini Navi lebih enak bawain typical fighter jungle atau damage bro? Kalau kayak gini sih mendingan larinya ke fighter sebenarnya. Suyo kah? Dari Andoryu. Fredrin masuk nggak? Karena kan backsnya udah ditutup juga. Kalau Fredrin takutnya nanti Uranusnya bisa bener-bener snowball dan gak kejawab, bakal repot sih. Oke. Oh, perkara Suyo ya, berarti yang Suyo ini bakal jadi satu pilihan yang menarik. Punya Suyo kan. Sama Granger. Grangernya buat ngejawab Uranus juga ya. Untuk memberikan penetration yang dalam dan tentunya nanti dengan Sky Pierce, HP nanggung dari Uranusnya bisa dihancurkan.
Moment of truth nih. Pas pick. Posisi dari Uranusnya akan kemana. Soalnya bener-bener 3 Buat- flex. Banyak banget flexnya soalnya. Puasa nih, Cok. Mid lanernya flex, Isunshin-nya juga flex. Ini Coach Vin bener-bener memberikan banyak banget option untuk dari segi laningnya juga. Bahkan sampai di last pick-nya, Arlot ternyata. Itu dia yang bener-bener diubah kanan dan kirinya. Oke. Berarti sudah fix ya untuk posisi hero-hero yang akan dibawakan oleh EVOS. Sejauh ini potensial early yang bakal kuat gak sih buat Navi? Ini Khalid, Berubah, semuanya Susin. berubah. Uranus Gold Lane lawan Granger. Hah? Uranus Gold Lane? Uranus Gold Lane, Oh Uranus wow. Erlan. Ya karena Isunshin kan tadi, seperti yang kita bilang. Bahwa ada option di mana Albert itu pernah ngebawain juga di jungle. Early-nya menang, snowball. Jadi dengan metode lama, metode yang sempat dipopulerkan oleh Alter Ego di season lalu di M7. Itu adalah dengan membawakan Export Gold Lane atau Uranus Gold Lane. Dan ini dia dibawakan oleh EVOS. Itu dia draft dengan tanda tanya pasti di luar sana orang. Besar banget loh ini. Bang, ini emang bisa bang draft kayak gini bang. Emang ini bisa menang bang. Oke. Apapun itu bisa terjadi. Apapun itu bisa kita saksikan bersama-sama di game yang pertama. Match yang kedua, Navi versus EVOS Cherry. IPL Arena, mana suaranya? Wow, dan selamat datang di Land of Dawn. Dimana kita di sini akan melihat ya. Pertanyaan kita semua akan terjawab seperti apa. Apakah ini akan menjadi Uranus Gold Lane yang sukses buat EVOS? Yep. Atau justru dari Navi yang ternyata dengan draft-draft yang mereka bawakan masih Oke, bisa sudah dimulai, guys. maksimal di tangan Dan- dari Navi sendiri. Karena ya secara output damage mereka punya Granger, ada Suyo juga yang akan kuat dari early game bro. Ya udah pasti, kalau kita ngomongin soal bagaimana early game ya dari Navi. Mereka sebenarnya punya banyak sekali alasan untuk memenangkan turtle yang pertama. Ini udah banyak banget. Berarti ya badan di depan nantinya dari Albert. Mhm. Dan bahkan Erlanya sendiri sih, kalau ketemu sama Granger sih agak-agak repot sejujurnya ya. Uranus, yang dimana dia membutuhkan stack yang banyak terlebih dahulu. Oke dan Ki masih bisa bertahan. Iya, tapi kerasa sih emang pressure dan kita juga udah gak heran gitu ngeliat Chusin, Khalid di early game. Mereka akan bermain secara agresif dan memaksa 2 player langsung pulang buat EVOS. Wah ini dia yang malah di freeze kan, nah itu tuh repot tentunya. Lihat bagaimana potensi di awal, tentu Granger yang punya range yang lebih aman. Erlan yang malah harus cari stack juga. Entah dari monster jungle, turret, bahkan minion wave. Kalau misalkan stack tersebut nggak ada, Erlan yang akan dalam ancaman. Oke. Dan sekarang Erlan sendirian. Erlan berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Apa yang akan terjadi? Selamat masih ya. Ya selamat tapi nggak dapat gold, agak sedikit Yep. rugi sebenarnya. Iya, kalau ngomongin durability ya Uranus akan tetap jadi Uranus sama aja kayak di area XP gitu. Ngelihatnya tebel juga. Tapi untuk ngedapetin keuntungan dari goldnya sedikit berbeda Oke, di apa yang akan mid. terjadi? Wow, dikejar apa ke depan dan satu yang terakhir. Sesuai yang aku bilang guys ya, kali itu lembek banget. Iya, satu flicker. Harus trigger buat apa udah pertama. Belum main kali rumput tai. Terus pelan. Menang Berhasil berarti, diamankan tapi lepas oleh sampah. Kars. Wow. Berarti turtle kebuka dong. Oh shifting skies tadi ya. Ultnya udah digunakan oleh Kars. Turtle sangat terbuka. Sepertinya kita bilang kalau misalkan emang terlalu banyak alasan untuk Navi menang di early game. Ya dan sekarang waktunya untuk pembalasan di mana sekali. Mendadak Albert yang maju dan berhasil mendapatkan Nandorio. Wah, ini mahal juga sih sebenarnya dapetin ke arah jungler. Tapi siapa yang lebih dirugikan, Bro? Udah pasti ya kalau di sini masih lumayan fair. Karena balik lagi dari segi point kill dan keuntungan untuk di Navi karena mereka dapetin satu turtle. Cuma mungkin buat Andoryu jangan sampai dia kehilangan momentumnya ya atau timingnya. Karena lawannya adalah Isunshin jungle. Yang kita sering lihat dia tiba-tiba diem level 15. Dia menghanyutkan ya jatuhnya. Tapi masih jadi menarik sih ini untuk match up di area gold lane. Karena beda level juga udah mulai kerasa bagi seorang CP. Sementara itu dari Ki yang juga ini bakal punya impact besar menurut aku ketika masuk ke area team fight. Apalagi dengan vision mereka yang bisa dibukakan oleh Albert nanti. Sementara sekarang apa yang akan terjadi? Luke ya masih berusaha untuk bisa menyamakan Jerry. 2 kali, wow, Kars, amazing play. Meskipun ada follow up dari seorang View. Ya dan sekarang View yang mencoba untuk bisa membalikkan keadaan. View yang mencoba untuk bisa membalas keadaan. Kars Waduh. harus merasakan akibatnya solo kill. Dibalas solo kill. Jatah makan Tuhan lagi bro. Ya balik lagi IMU ya karena emang Valentina. Seperti yang kita sering lihat juga. Dengan adanya perubahan dari Shifting Skies akan sangat menguntungkan sekali ya tapi Erlan. Oke, apa yang akan terjadi karena sekarang Erlan masih berhasil bertahan dan selamat. Saya kira cukup worth it sih, karena mereka
Tempat main dari Navi ini nggak ngedapetin terlalu banyak hal kecuali ya gold creep kecil dan CV sekarang udah pegang ke arah Hunter Strike. Mungkin ini bisa sedikit menjawab lah ya, tapi masih jauh dari kata cukup kalau misalnya pengen mencari solo kill ke arah Uranus. Nah, yang menarik dari XP sih, Prof. Ini 2 kali loh. Ya, makanya kan CV-nya memilih Hunter duluan karena emang gak bisa langsung kan instant kill ke arah Erlan juga. Dan bahkan dalam teamfight mungkin dia bisa nge-damage tapi belum tentu bisa mendapatkan eksekusi. Kecuali nanti udah dapetin Sky Pierce. Dan keunggulan dengan Uranus juga mungkin dia bisa join ke area teamfight kali ya dengan adanya arus yang sekarang setup akan dilakukan oleh kedua belah sisi. Jadi dari cut wave-nya biar nanti jalannya bisa duluan. Sehingga nanti Erlan akan connect untuk teamfight berlima. Sementara untuk Navi dia harus nungguin dulu nih Shive-nya datang. Dan keunggulan di tangan dari seorang View juga udah berhasil diamankan. Let's see, dari setup seperti ini apakah EVOS bisa ngebuka satu buah inisiasi terlebih dahulu? Ya benar itu dari ranking Sandstrom tadi gagal untuk bisa mendapatkan ke arah salah satu player dari posisi tapi Alpha dari bagian belakang masih berhasil selamat. Garcia down menjadi korban atas percobaan dia sendiri. Oh, flicker? Oke, dan sekarang coba Kinya menjadi orang terdepan. Siapa yang akan menjadi korban dia karena dari barusan. Kinya pula selejap seketika. Torsolnya berhasil diambil oleh Albert dan waktunya untuk Navi mencoba untuk bisa maju lagi. Dia berhasil mendapatkan karena Piu-Piunya berhasil flicker dan juga menyelamatkan diri. Sementara sekarang Erlan sungguh sulit menumbangkan Uranus. Oke, udah cukup sepertinya dengan pertukaran 1 berbanding 1 dan objektif yang akhirnya bisa dipegang sama EVOS, Bro. Wah ini menarik sekali ya bagaimana melihat early game yang ternyata sama-sama baku hantam. Wait, 1v1? 1v1 Antonio menjadi korban dari pecah. BK pada cukup terlambat kali ini hadir. Nih sama-sama aktif ya untuk kedua belah sisi jungler yang sayangnya harus sama-sama hilang. Tapi tetap pertemuan antara Luke dan juga Kars di area top lane. Ini masih belum bisa selesai dan Skypierce tangan CV juga udah mulai hadir. Jadi kita bisa expect CV akan lebih aktif lagi untuk masuk area team fight. Wah digangguin, ini mau jalan aja dia. Dilicikin ya. Ini biasa digangguin, dikasih efek. Entah itu knock up, entah itu mungkin nanti adalah efek life bane. Mungkin dipilih sama Ogre juga. Tapi we know this, ini menjadi debut Uranus bagi Erlan sepanjang karirnya di MPL ID. Sejak season 12 dan menjadi hero pool ke-21 untuk Erlan. Wah, dikejar Oke, Erlan mencoba untuk mengejar terlalu dalam 21 nya. Itu besar banget sih untuk gold laner ya. Ya. Individual pool hero. Apalagi melewati banyak meta ya. Kayak waktu di playoff season lalu kan juga sempat ngeluarin Chow. Sekarang Uranus. Dan ya kita tunggu ya untuk hero-hero selanjutnya yang mungkin bisa dikeluarkan. Tapi kita juga akan menunggu untuk turtle selanjutnya. Karena sekarang posisinya keduanya dalam posisi yang lumayan imbang. Secara gold gak beda jauh, secara leveling juga udah mulai bisa meratakan. Tapi gak menutup kemungkinan akan adanya inisiasi-inisiasi terlebih dahulu sebelum masuk area turtle. Karena harus dibonyokin dulu nih supaya ada keuntungan yang bisa dipegang sama Navi maupun dari EVOS, Bro. Ya ini harus sama-sama ini ya. Mempertimbangkan juga siapa yang bakal jadi targetnya terutama di area turtle. Apalagi mungkin kalau kita ngomongin soal flicker dan view mirip. Ya dan mereka berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Kars karena ada 2 player mencoba untuk bisa hadir dan juga membantu. Tapi Karsnya berhasil menyelamatkan diri. 4 player total ada di area Kars. Total masih terbuka. Heaven's Wrath yang worth it sih. Karena akhirnya bisa dari sebetulnya tanpa flicker yang harus trigger karena bakal lebih lama lagi. Cuman yang jadi masalah, apakah akan ada inisiasi lagi dari Kars untuk beberapa saat ke depan terutama ketika masuk ke turtle. Sementara itu apa yang akan terjadi? Dimana mereka tadi berhasil mendapatkan ke arah dari turtle. Jadi bos berhasil mendapatkan satu objektif tambahan. Pro-nya adalah salah satu bonus lagi yang bisa diambil. Dan Theo masih berhasil mundur. Hanya Afro saja yang tumbang, tapi berarti objektif turtle kedua akan menjadi milik EVOS. Dan sejauh ini item station sih, Bro. Ya, masih gak ada yang terlalu gimana-gimana. Sky Pierce dari Shiva juga belum terlalu terlihat Soalnya damage dealernya udah bahaya. meyakinkan buat Navi karena emang masih butuh banyak banget obstacle ya yang bisa dihancurkan termasuk Erlan juga. Erlan Radiant Armor Antik emang full badan ya. Emang benar-benar mau jadi first man kayaknya dari EVOS. Ditugaskan untuk bisa membuka vision agar nanti Ki tinggal follow up aja. Karena Ki-nya ternyata setelah Curse Helm seperti biasa akan menuju ke glowing. Ini benar-benar udah jadi template untuk glue. Ya. Dan untuk Luka sih ya seperti biasa ya. Mungkin menuju ke Oracle. Masih bicara. Satu final slash tadi didinai dengan ada ranking sense, Bro. Ya immune, Pak. Jadi nggak bisa juga mau diapa-apain. Dan sekarang berarti harus menunggu lebih sabar. Karena kalau misalnya terlalu memaksakan sampai dive ke area base, kayaknya bukan jadi satu strategi yang tepat. Mengingat secara area of effect, aku rasa ini gak terlalu besar juga dari kedua belah sisi. Paling
tukar objektif dulu aja. Outer turret ditukarkan dengan outer turret yang sama, bro. Iya makanya kan. Lihat juga nih untuk Navi-nya mereka mencoba untuk mengambil trade. Karena untuk dari Turtle mereka udah kelihatan kalah. Ya, wah Erlan ya sendirian. Erlan ya bisakah dia menyamakan dia dan Flicker. Setelah menampung begitu banyak damage tadi masuk ke dalam tubuhnya, Erlan pun masih berhasil selamat dan berakibatkan. Beberapa player lawannya pun sudah tidak ada soft skill lagi. Waktunya untuk pemain dari Ivo sendiri membalik ke keadaan. Tapi sekarang si V-nya hadir, si V-nya membawa habis. Siapa pemain dari Ivo? Si V siap mengatakan champion, siap double kill. Si V bisakah dia mendapatkan poin kill lanjutan tapi ternyata ukir. Menumbangkan. Wow, Pak pemain yang berhasil di take down dalam posisi Lord-nya muncul. Keuntungan besar buat Navi. Karena ternyata pengejaran Erlan gak merugikan buat mereka. Malah keuntungan besar loh, bro. Karena tadi ada flicker yang dikeluarkan juga sama Luke ya. Ketika team fight-nya dilanjutkan lagi, apalagi ada Granger, Sky Pierce juga dan sekarang Albert. Wah, diganggu. Ya, Albert sendirian, apa yang akan dilakukan? Tapi Albert Masih dia lagi. masih menunjukkan bagaimana insting yang dimilikinya. Tapi Albert sekarang berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Ada perbantuan Erlan dan Q. 1v1 ya, selalu terjadi juga dari Cars. Memang dia cukup kuat sih, secara damage sebenarnya udah besar ya, Prof. Udah pasti ya, karena balik lagi dia di sini adalah Ishun Shin. Dan sebagai jungler, dia dalam keadaan kalah pun hampir menyentuh level 15. Bahkan jangan-jangan dari Andoryu harusnya. Ditarik dulu. Andoryu ini juga masih ada di level 14. Secara damage juga udah cukup banget. Ada Malefic Roar, ada Endless juga. Secara cooldown juga sangat-sangat memungkinkan untuk dia spam Traceless-nya. Ini Navi nih, udah tinggal cari cara buat nangkap Albert dulu sebenarnya. Iya, ini wave ini dia bakal coba untuk dimaksimalisasi terlebih dahulu. Apalagi ada Afro. Yap. Dan Ki. Wow, begitu cepat sebuah inisiasi dilakukan oleh Navi luar biasa. Iya, itu kilo. Maksudnya sebagai salah satu badan yang akan diandalkan juga. Bahkan mungkin Erlan di momen seperti ini dengan si Halbert apalagi tangan Desora itu. Siva udah langsung kejawab, Prof. Udah pasti ya, apalagi ada namanya efek punish. 8% damage tambahan akan diberikan oleh Erlan. Dan karena balik lagi ada item pertambahan darah. Sehingga Shive, satu Rhapsody, Dead Sonata, semuanya ditembak terus sama Shive ke arah Erlan. Damage-nya akan lebih menyakitkan. Akan lebih berasa. Match up gold lane. Yang satu damage, yang satu tank yang bener-bener kayak beda banget. Iya. Dan emang secara waktu, ini emang udah waktunya Shive, udah bukan waktunya Erlan. Pilihannya gimana ya pada Iya ya, Wah, udah ini- mulai bergeser ya. Udah mulai bergeser dari bagaimana spike powernya. Unggul Udah ada 2.600-an. kayak besar. Secara individual ya. Individual balik lagi beda kan, yang satu bukan tipe Empat hero ya? farm juga kan Iya, untuk iya. Erlan. Ya, tambah lagi juga untuk Karsnya sendiri pun dia dapetin gold yang lumayan besar. Makanya kalau secara keseluruhan ada 3.300 Kalau gold yang makan dipegang sama depan Navi. dulu, guys, Bahkan ngomongin itu objektif, udah 3 sekarat, inner threat guys. udah gak ada, bro. Siapapun ya, Yang siapapun. ada depannya Erlan, mati dari KYY, Luke, juga harus sekarang gitu. semua yang terkena Dead Sonata dengan modal poke ya sebenarnya. Modal Evos kalau kecil. mau menang, Ini udah pasti bakal kena menang. damage yang masif sekali. 8% tambahan, apalagi kalau misalkan full HP-nya lebih banyak dari member EVOS-nya. Dan sekarang udah tinggal nungguin momentum aja, tinggal grouping dari Navi. Karena emang line up mereka ini emang yang lebih kuat untuk melakukan. Cikarsnya dulu. Apalagi ketika damage-nya udah cukup. Dan memang kalau EVOS-nya udah ngebuang beberapa battle spell, mereka akan lebih diuntungkan. Ukir bisa lebih gampang buat nangkep, Shive akan lebih mudah untuk mengeluarkan Kalau Rhapsody-nya. Karsnya ulti, Movement seperti apa nih yang harus Evos dilakukan bisa EVOS masuk. ya udah pasti incer ke Shive. Tapi balik lagi Shive soalnya bikin dia start itu. Iya, itu yang aku gak ngerti sih. Cikarsnya. Prof. Maksudnya secara individual kita ngelihat Albert damage-nya udah ada. Q ada banyak banget momen, bahkan tadi Stormblade juga Betul. sempat dia keluarkan ya. Untuk bisa meng-cancel dan memperlama Navi ke set arah pergerakan up. dari Navi. Tapi Evos pada akhirnya dengan tim fight jangka Gak panjang, itu ujung-ujungnya dipegang lagi sama Navi. pasti ini. Oke, Oke, makan ya. Heran Karena makan ya. menjadi satu target Oh, enggak utama deh. mereka. Udah nggak Masih ada bisa ulti, selamatkan sekarang Ki. kali. Dan harus mengobrak-abrik. Ya, setup di area Lord sudah mulai dipegang juga. Peu, Dan seperti peu. Navi melihat satu mangsa yang menarik di area atas. Ya itu dia ada Piu sendirian saja. Ada Piu yang Peu. mencoba untuk bisa membalikkan keadaan. Oke. Piu. Apa yang terjadi? Ada kiri bagian belakang. Tapi belum ada damage kepada pemain. Sekarang Oke, Lu. oke, Pada oke. selatan juga Flicker. Oke. Andorio di bagian belakang. Oke, Sekarang Albert oke. sudah join. Kenapa ada Puran? Albert yang terkena begitu Mundur, banyak damage mundur, kepada mundur, tubuhnya. mundur. Sementara sekarang Andorio akan memanah dari kejauhan. Abad.
versus 5. Ya, Final Flash yang begitu mengerikan dapetin 3 player. Tapi sekarang mereka harus cari lebih dari sekedar momen. Harus ada Lord yang bisa mereka mainkan. Tapi masalahnya Ukir masih di bagian depan. Dan center blue. Dan itu dia Kars. Akan seperti apa lagi? 3 player tadi sepertinya langsung terisap dengan sangat-sangat cepat. Tapi pertempurannya Kars. Berhasil langsung dihancurkan dengan sangat cepat. Andoriunya down. 2 player tambahan yang sekarang diberikan oleh Navi pun sudah menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Keunggulan yang Kamu harus dimajuin, dipegang Kak. oleh EVOS. Tapi apa yang membedakan bro fight kali ini? Udah pasti ya, yang pertama gak ada Afro tadi, 4 lawan 5, vision minim, efek CC juga kurang. Sehingga membuat Navi tidak mendapatkan pattern terbaiknya untuk bisa mengambil Lord yang diamankan oleh EVOS. Dan sekarang fight back-nya udah mulai dilihat. EVOS, mereka menunjukkan sekalipun Granger-nya udah nge-spike nih, udah dalam keadaan yang sangat-sangat mengerikan. Tapi ternyata mereka masih mencari cara untuk bisa mendapatkan winning condition tersebut. Pelan tapi pasti. Iya. Goldnya mulai ditarik. Dan look tadi dengan final slash-nya, targeting yang indah sekali. Dan bahkan men-trigger banyak sekali flicker untuk keluar dari Navi. Dan Lordnya juga perlahan tapi pasti nih akan masuk dari area bottom lane. Tinggal menunggu ke arah wave minion selanjutnya. Ini bakal coba untuk didorong secara perlahan oleh para pemain dari EVOS. Dan yang jadi pertanyaan, apakah dari Navi mereka masih punya defense high ground yang kuat? Karena ingat, 14 sudah gak ada lagi oleh defense. Dan Lord bisa banget untuk charge in sampai ke area base turret. Nice win one dari Ukir ya. Oke, setup seperti apakah yang akan dilakukan oleh EVOS? Karena sekarang area defensif masih terjaga cukup baik oleh beberapa pemain dimiliki oleh Navi itu sendiri. Tapi 5 player berada dalam satu titik yang sama. Sekarang berada di area atas mencoba untuk bisa menghancurkan. Dan Kars terkena cukup banyak damage tadi masuk ke dalam tubuhnya. Waduh, tapi tetap hancur juga 2 base turret utama dari Navi. Tinggal 1 base lagi sebenarnya. Dan jadi pertanyaan, apakah dari EVOS akan mempertahankan pressure ini, Bro? Mempertahankan boleh, tapi jangan terlalu over sih. Karena takutnya ada yang keculik satu sebelum objektif kan. Kayak tadi contohnya Navi kehilangan Afro, ada Lord. Dan dimana movement mereka jadi langsung dipatahkan oleh EVOS, 3000 gold langsung di swing cepat ini. Makanya sebenarnya kalau EVOS mau coba buat jaga pressure di area jungle, fine. Asal jangan kejauhan aja. Oke. Karena damage-nya udah cukup loh, jangan lupa. Ukir juga punya Ice Queen One soalnya. Iya, dan Afro juga bisa aja ngebuka inisiasi kan. Apalagi dengan ya banyaknya follow up yang nanti bisa hadir juga termasuk dari Kars ataupun dari Ukir. Yang sekarang jadi ancaman utama juga. TV pun sekarang dengan 4 poin eliminasi, ini udah mulai menyala damage-nya. Tinggal 30 detik lagi menuju ke area Lord. Apalagi nih Prof yang harus diisi oleh Erlan setelah Oracle sudah dibuat? Wah, kalau ngomongin Erlan sih mungkin Winter kah? Atau mungkin Immortality? Yang penting gonta ganti item aja sih kalau udah kayak gini momentumnya. Dia udah punya Oracle, udah punya Brute Force juga. Secara item udah sangat cukup sekali. Ada sedikit pengurangan ya dari efek Resilience juga. Walaupun mungkin Warrior Boots pilihannya. Tapi enggak yang 50% banget untuk efek pengurangan dari CC-nya. Dan sekarang kalau ngomongin soal Navi sih. Sebenarnya mereka tinggal menunggu fight-nya seperti apa. Ini soal setup-nya aja sama soal target. Karena Ukir semenjak adanya Ice Queen One, dia udah bisa loh buat pegangin lini depan. Tapi dia juga harus hati-hati. Karena beberapa kali ini kayaknya berani nih untuk langsung loncat, langsung target, langsung naik pokoknya. Nah, Lord Dan EVOS Lord lagi juga kan. udah setengah HP ya. Meskipun tadi sempat ke reset terlebih dahulu untuk sedikit. Dan Lantern Flame yang kembali lagi menjadi inisiator. Oke, dan sekarang Kinya tertangkap masakan seperti apa lagi? Ki udah memiliki satu immortal. Sekarang panas dari Lok dari mengakibatkan satu orang langsung terkibas. Tapi baru saran satu pusaran angin begitu saja mengganti mereka bertabur di dalam satu ruangan sempit begitu saja. Lorong defensive memiliki oleh pemain dari Navi tapi baru sampai akan dilakukan lagi dan Luke emang gila. Di bagian belakang duanya berhasil selamat. Luke membalaskan early game yang cukup buruk untuk diri tapi masih ada beberapa player di bagian belakang. Karsnya dikejar, Karsnya langsung diantar balik. Karsnya diantar dibukain pintu disuruh masuk ada dalam defensif sendiri tanpa bisa mungkin mempertahankan apapun yang bisa dia miliki di dalam area defensifnya. Karena untuk sekarang percobaan terakhir masih bisa dilakukan dan ternyata Navi mereka belum menyerah. Mereka masih bisa membalikan keadaan. Oke, masih ada 1 minion lagi. Bahkan wave minion di area tengah. Apakah ini bakal betul dimaksimalkan dengan Andoriu? Apa yang akan bisa dilakukan oleh Andoriu Nevin? Apa yang bisa? Karena sekarang view-nya ada di sisi kanan, sementara Erlan di kiri. Apakah gak sanggup? Tidak bisa game yang pertama. Arti sesungguhnya dari maju kena mundur kena. Semua lini jadi serba salah Andoriu.